Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai bab praktik ekonomi Islam. Saya Firda Ayuni Tias, absen 15, akan membahas mengenai riba. Saya Zahra Aulia, absen 39, akan membahas syirkah. Saya Indah Al-Fatian akan membahas sewa menyewa. Saya Divya Putri, absen 10, akan membahas pinjam meminjam. Saya Angel Nafita Sari Nugroho, absen 4, akan membahas utang piutang. Dan terakhir yang akan kami bahas bersama-sama adalah perbankan. Pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam atau ariyah. Dalam bahasa Arab, pinjam meminjam dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi atau merubah barang tersebut, dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan perbuatan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 3, yaitu 1. Mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. 2. Musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman. Dan yang ketiga ada mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Syarat-syarat pinjam meminjam. Syarat orang yang meminjamkan ada balik, berakal, tidak mahjur alai atau pelit. Syarat orang yang meminjam. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Dan yang ketiga, ada syarat barang yang dipinjam. Yang pertama, barang bisa diambil manfaatnya. Kedua, barang yang dipinjam harus berupa barang mubah. Dan yang ketiga, barang yang dipinjam apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Yang dimaksud juga tidak mengubah jumlah dari uang tersebut. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang. Ada yang berpiutang dan ada yang berutang. Adanya barang ataupun harta. Bunyi kesepakatannya yaitu misalnya, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi, sebutkan tanggalnya dengan jelas. Atau jika sudah punya akan saya lunasi. Apabila orang yang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya kamu ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi hutang,
dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah SAW berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya adalah riba. Setelah tadi yang sudah dibahas, yaitu mengenai pinjam-meminjam dan hutang piutang. Riba juga berhubungan dengan keduanya. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Biasanya, riba itu terjadi dalam bentuk pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan yang tadi sudah dibahas yaitu pinjam-meminjam. Hukum riba dalam Islam sudah pasti haram, dan sanksinya pun juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga, dan yang ketiga adalah tunai. Selanjutnya, macam-macam riba. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama adalah riba fadli. Adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, kita mempunyai cincin emas yang beratnya itu 2 gram, kemudian kita tukar dengan cincin emas yang beratnya 3 gram. Nah, kelebihan dari berat tersebutlah itu yang termasuk riba. Yang kedua adalah riba qardi. Adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Mungkin ini yang paling umum di lingkungan kita. Misalkan kita meminjam uang ke si A. Si A ini meminjamkan kita, namun kita harus mengembalikannya dengan jumlah yang lebih dari yang kita pinjam. Jumlah lebih tersebutlah yang termasuk riba. Yang ketiga adalah riba yadi. Adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah riba nasi'ah. Adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, saat membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau pembeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Syarat dan rukun sewa menyewa. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, tanpa ada unsur paksaan. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan dan walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang yang akan menyewa sebuah rumah, si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menawarkan apakah rumah tersebut mau ditempati atau mau dijadikan gudang dan sebagainya. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidaknya disewa, sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang dan lainnya. Demikianlah pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. 6. Barang lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas, serta disepakati bersama. Dalam hal menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelum hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jamnya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, atau tahunan, atau borongan. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain, kalau itu pun ada dari persetujuan kedua belah pihak.
Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal ataupun hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat 6. Syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Rukun syirkah. Sulaiman Rasjid dalam fikih Islam menjelaskan rukun syirkah berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. Sikhat atau lafaz akad, orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Syarat-syarat syirkah. Terdapat beberapa syarat syirkah sebagaimana dijelaskan dalam buku Ilmu Fikih Islam Lengkap. Syarat-syarat syirkah mencakup syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai, dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda, anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Adapun syarat-syarat orang pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah orang yang berakal, balik, dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat dapat berupa barang modal yang dapat dihargai atau lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta. Jenis-jenis syirkah. Berdasarkan syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan juga syirkah jabar. 2. Syirkah uqub. Syirkah uqub adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis syirkah uqud sebagaimana dijelaskan dalam artikel aplikasi akad syirkah dalam lembaga keuangan syariah dalam jurnal Al-Amwal. Macam-macam syirkah uqud meliputi syirkah al-amwal, syirkah amal atau syirkah abdan, syirkah al-wujuh, syirkah inan, dan juga syirkah al-mufawadah dan syirkah al-mudorobah. Yang terakhir adalah perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam Bank Islam. Bank Syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. 2. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama juga. Yang ketiga adalah wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. 4. Qardul hasan.
yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. 5. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Kesimpulannya yaitu, perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah adalah bank konvensional mengikuti aturan pemerintah yang seperti pada umumnya bank-bank yang memiliki bunga. Sedangkan bank syariah itu dia hanya mengikuti peraturan yang diajarkan dalam Islam.